Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, tentu kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendak melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita sekarang melanjutkan pada bab yang ke-21. Bab yang ke-21 dengan judul Babu Maja'a, bab yang menjelaskan dalil-dalil yang datang menjelaskan annal ghuluwa fi quburis salihina, bahwa sikap berlebihan terkait dengan kubur orang-orang saleh yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillahi. Sikap berlebihan terhadap kubur orang-orang saleh menjadikannya atau menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Judul bab pada bab ke-21 ini masih masuk ke dalam pembahasan sebab-sebab kekufuran anak Adam. Di antara sebab kekufuran anak Adam sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan bab yang sebelumnya, ya, pada bab yang sebelumnya, bahwa sebab kekufuran anak Adam dan mereka meninggalkan agama adalah sikap berlebihan, ya, al-ghulu. Nah, lalu kemudian yang setelah itu bab larangan keras beribadah di kubur orang saleh, beribadah kepada Allah di kubur orang saleh. Nah, lalu kemudian baru pada bab ke-21 ini bab yang menjelaskan bahwa sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh, ya, dengan dia beribadah di kubur tersebut, walaupun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan akan membuat orang tersebut akhirnya menjadikan kubur orang-orang saleh sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan pada bab yang ke-19 bahwa proses kesyirikan itu adalah perjalanan panjang, waktu yang lama, sehingga kemudian menjadikan kubur tersebut akhirnya disembah. Ya. Jadi ini perlu sama-sama kita pahami bahwa prosesnya bukan dalam waktu yang singkat. Prosesnya bukan dalam waktu yang cepat. Maka telah dibahas pada bab yang ke-19, silahkan bagi para ikhwah sekalian yang ingin memurojaah, merujuk kembali, silahkan pada pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada bab yang ke-19, di mana pada bab ke-19 disebutkan
bahwa orang-orang terdahulu dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, awal mulanya mereka ketika ada orang saleh yang wafat, mereka berdiri di kuburnya, berdiam di kuburnya, lalu kemudian mereka lama-kelamaan membuatkan patungnya, bukan untuk disembah, tapi untuk menyemangati mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan akhirnya disembah. Itulah mengapa Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan judul bab ini, bahwa sikap berlebihan terhadap kubur orang-orang saleh lama-kelamaan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Berkata Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, rawa Malikun. Al-Imam Malik meriwayatkan fil Muwatta'i, di dalam kitab Al-Muwatta', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Sungguh sangat berat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ala qaumin, bagi satu kaum, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik secara mursal dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburku sebagai watan, yaitu berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknati satu kaum yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Ini redaksi yang di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad. Ya, lafaz yang ada pada musnadnya Al-Imam Ahmad. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul babi li kitabit tauhid. Ketersesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Annal musannifa, bahwa sesungguhnya al-musannif rahimahullahu, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, lamma hadzara, ketika beliau memberikan peringatan keras, fil babil ladzi qablahu, pada bab yang sebelumnya, memberikan peringatan keras minal ghuluwi fis salihin, dari bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Arada, di sini al-musannif hendak ayyubayyina, menjelaskan di hadzal babi, pada bab ini, annal ghuluwa, bahwa sikap berlebihan fil kuburi, terkait dengan kubur, adalah wasilatun, merupakan penghantar, sarana penghantar, ila syirki, kepada kesyirikan, al-mudaddi, yang bertentangan, lit tauhidi, bertentangan dengan tauhid. Wadzalika bi'ibadatil amwat, yang demikian itu dengan menyembah atau beribadah kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi pada bab sebelumnya, Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mengingatkan bahwa tidak boleh bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, karena itu menjadi sebab kekufurannya manusia. Lalu kemudian, itu bab ke-19 ya. Bab ke-20-nya Asy-Syaikh mengingatkan agar supaya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur orang saleh. Sudah datang ancaman yang sangat keras terkait dengan hal itu. Nah, maka selanjutnya di bab ini, bab ke-21, Asy-Syaikh mengingatkan bahwa orang yang bersikap berlebihan terhadap kubur orang saleh dengan dibangun, dengan beribadah di kubur orang saleh tersebut,
itu lama-kelamaan akan menjadikan orang itu atau orang yang sikapnya berlebihan terhadap kubur orang saleh akhirnya menyembah kubur. Ini yang dimaksudkan dengan datangnya bab ini. Kama arada aydan, sebagaimana al-musannif juga menginginkan at-tahdhira, memberikan peringatan keras minal ghuluwi fil quburi, dari sikap berlebihan terhadap kubur. Jadi ketika orang saleh itu masih hidup, orang bersikap berlebihan. Lalu kemudian ketika orang saleh itu sudah wafat, orang bersikap berlebihan terhadap kuburnya. Tarjamatul Imam Malik. Biografi ringkas Al-Imam Malik. Huwa Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Imamu Daril Hijrati. Imam Darul Hijrah, yaitu Madinah. Yang dimaksud dengan Darul Hijrah adalah Madinah. Wa ahadul a'immatil arba'ati, dan salah seorang dari 4 imam madhab yang masyhur. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Tuwfiya, al-Imam Malik wafat sanata 79 ba'da mi'ah. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriyah rahimahullahu taala. Ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan tentang biografi ringkas al-Imam Malik. Lalu kemudian selanjutnya Allahumma. Allahumma ini munada mabniun ala dhammi, ya, dia mabni dhammah, hu, Allahu, nah itu ya. Jadi munada fi mahalli nasbin, di tempat nasab. Jadi aslinya ya dia menjadi tempat nasab, ada ya-nya, lalu kemudian ya-nya dihapuskan, lalu ditambahkan mim tasydid di akhirnya. Wal mimul musyaddadatu, dan mim yang dibaca tasydid zaidatun adalah tambahan. Ya, berkata Ibn Malik di dalam khulasahnya, wa aktsarullahumma bit-ta'widhi. Jadi kebanyakan Allahumma diganti jadi ya-nya dihapuskan, lalu kemudian ditambahkan dengan humma sebagai di bawahnya mim tasydid, di belakangnya mim tasydid sebagai tambahannya. Ya-nya dihapuskan, lalu kemudian Allahu, Allahu, ya Allahu aslinya, ya Allahu aslinya, lalu kemudian ya-nya dihapuskan, ditambahkan mim zaidah di belakangnya atau tambahan mim tasydid. Wathanan huwa, ini yang dimaksud dengan wathan adalah wal ma'budul ladzi la surata lahu, yang disembah yang tidak dibentuk rupa. Seperti kal kubur, seperti kubur, wal asjar, dan pohon-pohon, wal umadi, dan tiang, ya, tiang, wal hitani, dan tembok, wal ahjari, dan batu, wa nahwiha, dan yang lainnya. Jadi dia tidak dibentuk, bentuk manusia, bentuk hewan, tidak. Ini wasan. Ya, wasan. Kalau asnam atau mufradnya adalah sanam, dia yang dibentuk. Apakah dibentuk manusia ataukah dibentuk hewan, itu namanya as-sanam. Naam. Lantas kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Khafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut ayyaqa fi ummatihi, terjadi pada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'a qabrihi, terhadap kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi khawatir ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a kuburi anbiya'ihim. Nabi khawatir seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasara, di mana orang Yahudi dan Nasara mereka berlebihan terhadap kubur para nabi mereka. Minal ghuluwi fiha,
itu berupa sikap berlebihan terkait dengan kubur Nabi mereka. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan akan terjadi pada umat ini apa yang terjadi pada umat terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasara. Di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah, sikap berlebihan terhadap kubur Nabi mereka. Hatta sarat awthana. Sehingga kubur Nabi mereka menjadi berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi khawatir kubur beliau sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu, maka faraghiba ila rabbih. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Jadi raghiba itu dengan semangat Nabi memohon, meminta kepada Rabbnya alla yaj'ala qabrahu kadzalik, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kubur beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yaitu seperti kuburnya orang-orang terdahulu atau kuburnya para nabi terdahulu yang diperlakukan secara berlebihan oleh kaumnya, sehingga kemudian akhirnya kubur tersebut menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ala sababi luhuqi syiddatil ghadabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebab begitu sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala wal la'nati, dan datangnya laknat bil Yahudi kepada orang Yahudi wan Nasara dan an-Nasara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan di dalam hadis ini betapa besar kemurkaan Allah dan juga laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara. Ya, sebabnya annahu ma fa'alu fi haqqi kuburil anbiya'i. Ya, sesungguhnya ya mereka melakukan terkait dengan hak kubur para nabi hatta sayyaruha awthanan tu'bad, sehingga menjadikan kubur-kubur tersebut menjadi berhala yang disembah. Ya. Annahu ma fa'alu fi quburil anbiya, bahwa sesungguhnya sebab itu adalah apa yang mereka perbuat terkait dengan kubur para nabi sehingga menjadikan kubur tersebut sebagai awthanan tu'bad, berhala yang disembah selain Allah. Fawaqa'u, maka mereka pun terjatuh fi syirkil azimi, ke dalam kesyirikan yang besar, al-mudaddi lit-tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kubur beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diperlakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kubur para nabi mereka. Mulai dari sikap berlebihan terhadap kubur, sehingga lama-kelamaan akhirnya kubur itu pun disembah. Lama-kelamaan akhirnya kubur itu disembah. Nabi mohon kepada Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan apa yang menyebabkan orang Yahudi dimurkai Allah, orang Yahudi dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah yang lama-kelamaan akhirnya kemudian menyembah kubur para nabi tersebut. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab ini. Anna al-ghuluwa, bahwa sesungguhnya sikap berlebihan fil kubur, terkait dengan kubur, yaj'aluha, bisa menjadikan kubur tersebut awthanan tu'bad, menjadi berhala-berhala yang disembah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Wa bayyana dzalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu biqaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, annal ghuluwa, bahwa sikap berlebihan fi quburil anbiya'i, terkait dengan kubur para nabi, ya, kubur para nabi saja nggak boleh, apalagi yang selain nabi tentunya. Ya ja'aluha, menjadikan kubur tersebut authanan tu'bad, menjadi berhala yang disembah. Nah, sikap berlebihan, termasuk di antara sikap berlebihan ya membangun kubur. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang membangun kubur. Lalu kemudian apalagi sampai kemudian dibuatkan seperti kubahnya. Maka Nabi melarang karena ini termasuk bagian, termasuk ya beribadah kepada Allah di kubur tersebut sebagaimana bab yang sebelumnya. Maka di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala pun mendatangkan faedah. Yang kedua, anna minal ghuluwi, bahwa sesungguhnya termasuk sikap berlebihan fil kuburi, terkait dengan kubur, adalah ittikhadzaha masajid, menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Ya, menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada bab yang sebelumnya, bahwa menjadikan kubur sebagai masajid, ada kalanya ya dia bangun masjid, dia bangun tempat ibadah. Sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasara. Atau dia tidak membangun tempat ibadah, tetapi dia mengkhususkan kubur tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak khususkan kubur tertentu, tapi dia beribadah kepada Allah di kuburan. Nah, ini termasuk bagian dari makna ittikhadzul kubur masajid. Wahada, dan hal ini yaitu sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh dengan cara menjadikannya sebagai tempat ibadah, yuaddi ila syirki, ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana pada bab sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita jelaskan bahwa Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat keras orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kubur orang saleh. Beribadahnya kepada Allah, tapi di kubur orang saleh. Yang ketiga, itsbatut tisafillahi, menetapkan sifat Allah Subhanahu bil ghadabi, bahwa Allah memiliki sikap ghadab, yaitu marah. Tentu ala ma yaliqu bi jalalihi, ya, sesuai dengan keagungan Allah. Ini yang ada pada hadis tadi, istadda ghadabullahi, begitu sangat besar murkanya Allah ala qaumin, pada satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman, azakumullah, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengkhawatirkan kubur beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Oleh karena itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah, yang lalu kemudian lama kelamaan akhirnya pun menjadi berhala yang disembah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa nabinya sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya diijabah oleh Allah Rabbul Alamin bahkan sampai hari ini. Jadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah masuk ke dalam bagian masjid. Beliau kuburnya di luar masjid, yaitu di kamarnya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian selanjutnya ketika terjadi perluasan, itu kamar tidak dirombak, tetap ditutup. Bahkan sampai sekarang dilapisi jadi 3 tembok, ya. Di dalamnya itu ada 3 tembok. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang-orang yang bersikap berlebihan terhadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai kepada disembah atau menjadikan kubur beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla fi'ala, sampai hari ini kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dijaga. Tentu dengan sebab-sebab, diantaranya dengan sebab adanya orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan orang dari berbuat kesyirikan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, ikhwatal iman, a'azzakumullah, lalu kemudian selanjutnya
Asy-Syaikh mendatangkan asar, ya, mendatangkan asar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini asar di dalam tafsirnya beliau, ya. Tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Wali bin Jarir, berkata al-musannif rahimahullahu taala. Wali bin Jarir, dan ini riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bisanadihi, dengan sanadnya, an Sufyan, dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini nanti Syekh Shalih Fauzan menjelaskan yang zahir, yang nampak dari sanad ini, Sufyannya adalah Sufyan Ats-Tsauri. An Mansurin, dari Mansur Ibn al-Mu'tamir. An Mujahidin, dari Mujahid bin Jabar. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini terkait tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, apakah, beritahukan kepadaku, apakah Lata, Uzza, Manat bisa mendatangkan manfaat? Ini yang di surat An-Najm ayat ke-19. Qala, berkata Mujahid. Mujahid ini beliau adalah tabi'in, ya. Murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan termasuk murid yang mulazim. Mulazim itu sangat mengambil ilmu secara kontinu, terus-menerus kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, berkata Mujahid, kana yalutu lahumus sawiqa. Lata itu adalah seseorang yang dahulu dia membuat untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji as-sawiq. Sawiq itu sejenis makanan yang terbuat dari tepung gandum yang lalu kemudian dicampur dengan kurma, dikasih minyak samin. Famata, lantas kemudian orang ini mati. Fa'akafu ala qabrihi, maka mereka pun seperti berdiam di kuburnya Latai. Jadi akafu ini, ya berdiam. Mungkin kalau kayak kita sekarang seperti mengheningkan cipta di kuburnya orang tersebut. Yang akhirnya lama-kelamaan ya disembah. Wa kadza qala Abul Jauzai, dan juga berkata Abul Jauza, ini Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kana yalutus sawiqa lil haji. Lata dulunya adalah orang saleh yang membuat makanan sawiq yang tadi kita sudah sebutkan untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Ketika dia mati, orang-orang pun berdiam di kuburnya, lama kelamaan akhirnya kemudian disembah. At-tarajimu, ya, biografi beberapa nama yang disebutkan di dalam asar ini. Yang pertama Ibnu Jaririn, ya, Wali Ibnu Jaririn tadi. Ibnu Jarir, siapa Ibnu Jarir? Beliau adalah Al-Imamul Hafidhu, Imam Hafidh Muhammad bin Jaririn At-Tabari. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Sahibut tafsiri, beliau adalah penulis tafsir, ya. Tafsir yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Mata sanata ashr. Ya, beliau wafat pada tahun 10 ba'da 300, tahun 310 Hijriyah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Yang kedua Sufyanu, ini yang disebutkan di dalam sanadnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Adharu, yang paling nampak, ini menurut Syekh, Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyanu bin Sa'idin Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, atau kita lebih mengenalnya dengan Sufyan Ats-Tsauri. Imamun, beliau adalah imam, hujjatun, dan hujjah artinya perkataannya, riwayatnya bisa dijadikan pegangan. Abidun, orang yang ahli ibadah. Mata, beliau wafat sanata 61 ba'dal mi'ah. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriyah. Rahimahullah. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian Mansur.
Mansurun huwa ibnul Mu'tamiri. Mansur ibnul Mu'tamir. Thiqatun, orang yang thiqat. Terpercaya riwayatnya. Faqihun, dan lagi ahli fiqih. Mata sanata thnataini wa thalathina ba'da mi'ah. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriyah. Rahimahullahu. Dan yang keempat adalah Mujahid. Di sini disebutkan Mujahid. Wa ibnu Jabrin, Mujahid bin Jabar. Thiqatun, beliau adalah orang yang terpercaya. Imamun fit tafsir, beliau adalah imam dalam hal tafsir. Akhadha an Ibni Abbasin, beliau mengambil ilmu tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas, mengambil riwayat tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa ghairihi, dan selain Abdullah bin Abbas. Mata sanata arba'in ba'dal mi'ah. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriyah. Rahimahullahu. Yang kelima yang disebutkan di dalam asar ini yaitu Abul Jauza. Abul Jauzai. Siapa Abul Jauza? Huwa Aus bin Abdillah ar-Rabai. Nama aslinya Abul Jauza adalah Aus bin Abdillah ar-Rabai. Thiqatun, dia adalah orang yang terpercaya, masyhurun, dan terkenal. Wafat, mata, beliau wafat sanata 83. Beliau wafat pada tahun 83 Hijriah. 83. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Jadi ini beberapa nama yang disebutkan oleh Al-Musannif. Lalu kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan biografi ringkas mereka. Yaluttus sawiqa. Yaluttus sawiqa ay yakhlituhu bisamnin wa nahwihi. Jadi dia mencampur sawiq dengan minyak samin atau yang semisalnya. Kita sudah jelaskan tadi. Sawiq itu adalah tepung gandum dicampur dengan kurma, dicampur juga dengan minyak samin, ya, diadon. Akafu ala qabrihi. Apa artinya? Maknanya akafu ala qabri, aqbalu. Ya, mereka menghadap, wadhabu, dan terus-menerus, wahtabasu alaihi, dan berdiam di kubur. Ya, akafu ala qabri, berdiam di kubur. Ya, mungkin kalau kayak sekarang seperti orang mengheningkan cipta, dia diam di kubur, lama-kelamaan akhirnya dibuatkan patungnya, lama-kelamaan akhirnya disembah. Munasabatul athari lil babi, ketersesuaian athar ini dengan bab ini. Ya, hubungannya apa didatangkannya athar ini dengan judul bab ini? Hubungannya adalah anna, bahwa sesungguhnya sababa ibadatil Lat, sebab peribadahan kepada Lata, huwal ghulu fi qabri, yaitu sikap berlebihan pada kuburnya. Ini tadi dengan berdiam, seperti mengheningkan cipta, lama di kuburnya. Hatta sara, sehingga kuburan itu menjadi wathanan, menjadi berhala, yu'badu, yang disembah. Ini sikap berlebihan terhadap kubur, dibangun, dihias, ya, lalu kemudian akhirnya lama kelamaan disembah. Maka oleh karena itu semua pintu yang bisa menghantarkan pada sikap berlebihan terhadap kubur ini ditutup. Maka dilarang dibangun kubur itu, dihias, ditinggikan, dibuatkan kubahnya, bahkan termasuk ditulis namanya, dan seterusnya itu dilarang. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Lalu kemudian selanjutnya, Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, wa 'ani ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kuburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati wanita yang menziarahi kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al masajida, dan yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Wasuruja, dan yang menyalakan lampu. Yang menyalakan lampu.
Rawahu ahlus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan. Itu maksudnya adalah para ulama yang mengumpulkan hadis di dalam kitab sunannya. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Tapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Sebagaimana nanti ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ahlus sunan, ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ahlus sunani, yang dimaksud dengan ahlus sunan ay Abu Dawud, yaitu Al-Imam Abu Dawud, beliau memiliki karya Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jadi sunan ini maksudnya adalah jamak dari sunnah, ya. Walam yarwihi An-Nasa'i, dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam musnadnya. Zairatil qubur ay minan nisa'i. Itu wanita-wanita yang menziarahi kubur. Rasul melaknati wanita yang menziarahi kubur. Was-suruja, dan as-suruj itu ya lampu. Ailladzina yuqiduna suruja, yaitu mereka orang-orang yang menyalakan lampu alal maqabiri, pada kuburan, wa yudhi'unaha, dan membuat penerangan pada kubur. Jadi kan kita dapati kadang ada kubur ditaruhin lampu di situ. Ya. Pertama yang ingin kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita baca tentang makna hadis ini secara global. Yang pertama, bahwa memang ada sebagian para ulama yang mengkritisi riwayat ini. Yaitu diantaranya semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kritik beliau terhadap hadis ini, adapun pertama ya terkait dengan redaksi Zairatil Qubur. Beliau rahimahullahu taala mengatakan yang lebih kuat dengan redaksi Zuwaratil Qubur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zuwaratil Qubur. Apa bedanya? Kalau zuwarat ini sigatnya mubalaghah, sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu apa maknanya? Sigat mubalaghah itu maksudnya adalah yang sering, yang terus-menerus menziarahi kubur. Maka dari sini terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa wanita boleh menziarahi kubur tapi tidak boleh sering atau terus-menerus. Boleh menziarahi kubur tapi tidak boleh terlampau sering dan terus-menerus. Sebagian para ulama lain mengatakan bahwa bagi kaum wanita mutlak tidak boleh menziarahi kubur. Sama sekali tidak diperkenankan, sama sekali tidak diperbolehkan. Berdasarkan redaksi Zairat al-Qubur. Karena Zairat al-Qubur artinya yang wanita yang menziarahi kubur. Jadi wanita yang menziarahi kubur sudah dilarang, sudah dilaknat, sudah tidak diperkenankan. Nah, jadi ini ada perbedaan pandangan, terjadi khilaf, terjadi perbedaan pandangan terkait dengan hukum wanita menziarahi kubur. Ya. Dan di antara yang membolehkan asalkan tidak terus-menerus dan tidak terlampau sering, di antara hujahnya adalah ketika Rasulullah SAW melewati kubur, ada wanita yang sedang menangis di kubur. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah anda kepada Allah dan bersabarlah. Lalu wanita itu katakan, ilaika anni. Menjauhlah engkau dariku. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Sebagian para ulama katakan ini berarti Nabi tidak melarang wanita itu ziarah kubur. Tapi yang Nabi larang adalah dia menangis, dia bersedih di kubur tersebut. Kalau memang menziarahi kubur itu dilarang, niscaya Nabi SAW pun melarang wanita tersebut. Yang lalu kemudian wanita itu baru sadar dan mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Wanita itu pun mendatangi rumah Rasulullah SAW, lalu kemudian menyampaikan bahwa beliau bersabar. Fa'ala kulli hal, ringkasnya, bahwa di antara yang dijadikan kritikan oleh Syekh
Al-Albani rahimahullah ta'ala itu pada redaksi yang pertama adalah Zairatil Kubur. Zairatil Kubur. Beliau lebih menguatkan yang dengan redaksi Zuwaratil Kubur. Lalu kemudian kalau yang al-muttakhidina 'alaiha al-masajid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, ini mutawatir kata beliau. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala katakan ini mutawatir. Artinya riwayatnya memang datang larangan dengan berbagai macam lafaz yang berbeda menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Nah, kritikan yang kedua di antara kritikan terkait dengan hadis ini yaitu yang as-suruj, yaitu menyalakan lampu. Ya, menyalakan lampu as-suruj. Apakah ini lafaz ini adalah sahih? Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan ini tidak sahih lafaznya. Ya, ini lafaznya tidak sahih. Tetapi bukan berarti kita boleh menyalakan lampu di kubur. Bukan itu maknanya. Ini kritiknya kritik dari sisi hadisnya. Adapun menyalakan lampu, ini masuk ke dalam keumuman dalil. Melarang kita untuk melakukan tabzir, membazirkan harta, termasuk juga melakukan hal-hal baru dalam urusan agama. Telah datang dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Buat apa dinyalakan lampu? Apa fungsinya? Biar terang, orang yang dikubur tidak butuh penerangan. Ya berbeda kalau kayak sekarang misalnya kubur-kubur dikasih penerangan jalan agar orang lewat, itu lain ceritanya. Tapi ini di kuburnya diletakkan lampu. Ada sebagian kubur dibikinkan seperti rumah-rumahan, lalu kemudian diletakkan lampu di dalamnya. Ini termasuk yang juga dilarang. Walaupun tadi kita sudah katakan bagian wasuruja ini lemah, namun bukan berarti lantas boleh, karena nanti dalil-dalil yang umum yang lain tetap melarang hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi ini diantara kritikan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terkait dengan hadis ini. Tetapi hadis ini didatangkan oleh al-muallif, ya, al-muallif, al-syekh al-muallif, al-musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bukan berarti kritikan-kritikan tadi merendahkan dan menjatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan salah paham. Jadi apabila ada sebagian para ulama mengkritisi sebagian hadis yang tidak kuat atau yang tidak sahih yang dibawakan di dalam kitab Tauhid, ini bukan berarti para ulama itu menjatuhkan kehormatannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Kalla thumma kalla, tidak. Jangan difahami seperti itu. Tapi ini bagian daripada ilmu, kritik ilmiah, bagian daripada ilmu. Namun sebagaimana tadi kita sudah katakan bahwa hadis ini pada bagian wal muttakhidina 'alaiha al-masajid ini telah dikatakan oleh Syekh Albani ini mutawatir. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sikap berlebihan terhadap kubur, Syekh katakan itu tidak diperkenankan. Termasuk di antaranya ya ziarah yang keliru, ziarah yang salah, ziarah yang tidak sesuai dengan tuntunan, ziarah yang tidak tepat, ziarah yang tidak syar'i. Ya, atau tadi memperlakukan kubur dengan dijadikan sebagai tempat ibadah, dinyalakan lampu, dihias, dibangun kubah. Yang ini semua akan bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Akhirnya lama-kelamaan kuburan itu disembah. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Adapun tadi kritikan-kritikan ilmiah, itulah para ulama. Mereka biasa menjelaskan sesuatu, menyanggah sesuatu, tapi tetap dengan ilmu, dan tidak ada sama sekali maksud kritikan-kritikan itu adalah bermaksud menjatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Makna al-hadits ijmalan, makna hadis ini secara global. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan laknat. Wahia yang dimaksud dengan laknah adalah at-tard wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. An rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat yang pertama yang dalam hadis ini, lin nisa'i, bagi kaum wanita, allati yazurnal qubur, yang menziarahi kubur. Tadi kita sudah jelaskan perselisihan para ulama dalam masalah ini. Lianna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasidu. Kenapa? Alasannya karena kaum wanita apabila dia menziarahi kubur maka akan muncul beberapa mafsadat. Yatarattabu 'alaiha mafasidu, di antaranya apa? Minan niyahati, yaitu meratap, wal jaza'i, dan sedih yang berlebihan. Ya, bahkan sebagian sampai pingsan di kubur.
waftitanir rijali bihinna, dan bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Wala'ana, dan Rasulullah SAW melaknati alladzina yattakhiduna al-maqabira, dan Rasulullah SAW melaknati mereka yang menjadikan kubur mawatina ibadatin, sebagai tempat ibadah. Au yudhi'unaha bisuruji, atau menerangi kubur bisuruji dengan lampu, ya, wal qanadila, dan ya, qanadil sejenis lampu. Lianna hadza ghuluwun, karena ini termasuk sikap berlebihan. Fiha, terkait dengan kubur. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari sikap berlebihan terhadap kubur, dinyalakan lampu, diberi kubah, dan seterusnya. Wa mad'atun lisyirki, dan menyebabkan datangnya kesyirikan di ashabiha, terhadap kubur-kubur tersebut. Ashabihatnya orang-orang yang dikubur tersebut. Orang-orang yang di dalam kubur, yang atau yang dikubur di situ. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, annahu, bahwa sesungguhnya hadis ini yadullu, menunjukkan, ala tahrimil ghuluwi fil quburi, haramnya sikap berlebihan terhadap kubur-kubur. Lianna dzalika, karena hal tersebut, yaitu sikap berlebihan terhadap kubur-kubur itu, yusayyiruha authanan tu'bad, menjadikannya berhala yang disembah. Ma yustafadu minal hadits, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tahrimul ghuluwi fil quburi, haram sikap berlebihan terhadap kubur. Bittikhadhiha mawatina ibadatin. Di antara sikap berlebihan itu adalah dengan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki, karena sikap berlebihan terhadap kubur ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Lalu kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, tahrimu tanwiril maqabiri. Haramnya, ya, memberikan penerangan pada kubur. Buat apa? Apa fungsinya? Ya, setidak-tidaknya tabdzir. Ya, nanti lama-kelamaan akhirnya jadi beribadah di kubur itu. Lianna dzalika, karena hal tersebut, menerangi kubur itu, wasilatun, menjadi sarana liibadatiha, untuk menyembah kubur. Jadi orang lama-lama ketika lihat ada kubur terang, bagus tempatnya, orang lama-kelamaan akhirnya dia beribadah kepada Allah di kubur tersebut. Lama-kelamaan akhirnya menyembah kubur tersebut. Yang ketiga, annal ghuluwa fil quburi, bahwa sikap berlebihan terkait dengan kubur, minal kabairi, ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Nah, yang keempat, ini penting ini. Anna illatan nahyi 'anis salati indal quburi, bahwa alasan mengapa dilarang salat di kubur, yaitu adalah khaufus syirki, khawatir terjatuh pada kesyirikan. Itu illatnya, itu alasannya. La li ajlin najasati, bukan karena najis. Kan ada sebagian orang berkata begini, itu larangan nggak boleh salat di kubur karena khawatir najis. Tidak. Kenapa? Perhatikan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana, menyebutkan secara bersamaan, baina ittikhadhiha masajida, antara menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, wa israjiha, dan memberikan penerangan pada kubur. Wa la'ana 'alal amraini, dan Nabi melaknati dua hal sekaligus. Walaysa la'nu, sedangkan laknat ala israjiha, memberikan penerangan pada kubur, bukanlah min ajlin najasati, bukan karena najis. Fakadha salatu indaha, demikian juga salat di kubur bukan karena najis. Ya kan yang najis yang di dalam, yang bercampur dengan nanah dan seterusnya, itu kan yang di dalam, bukan yang di atas. Ya, bukan yang di atas. Jadi itu alasannya bukan karena najis. Karena ada sebagian orang beranggapan bahwa nggak boleh sholat di kubur karena alasannya itu najis. Tidak. Ini alasannya adalah khaufus syirki, yaitu khawatir seseorang jatuh kepada kesyirikan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah.
sebelum kita akhiri kajian kita sempurnakan pembahasan kita atau kita lengkapi pembahasan kita dengan menyebutkan faedah-faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala di dalam matan Kitabut Tauhid. Ya, di dalam matan Kitabut Tauhid. Ini kita tampilkan juga bagi para ikhwah yang mengikuti kajian kita lewat Zoom, ya. Kita tampilkan di sini ada al-masail. Ya. Al-masail, yang dimaksud al-masail di sini adalah faedah-faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala. Yang pertama, al-ula tafsirul authan, penjelasan authan. Apa yang dimaksud dengan authan? Itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi ini ada di antara para ulama yang memaknai authan atau wathan secara umum. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik dia berbentuk atau dia tidak berbentuk. Ini authan. Kalau sanam khusus yang berbentuk, dibentuk. Lalu kemudian yang kedua adalah tafsirul ibadah. Nah, ini penting ini. Bahwa ibadah adalah at-tadzallul, merendah diri, al-khudu, ya, kepada yang disembah itu yang selain Allah. Dia takut, dia berharap, dia cinta, dia mengagungkan. Nah, orang yang mengibadahi kubur ini ada harapan, ada ketakutan, bahkan sebagiannya berharap agar supaya dijauhkan dari musibah, berharap agar supaya mendapatkan apa yang dia hajatkan. Nah, ini termasuk bagian pada ibadah. Jadi ibadah nggak mesti harus sujud kepada kubur, itu enggak. Yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idz illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tadi mohon perlindungan. Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohon perlindungan kecuali dari hal yang dikhawatirkan terjadi. Ya, betul-betul yang dikhawatirkan. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kubur beliau sallallahu alaihi wasallam disembah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kuburnya tidak dijadikan sebagai tempat ibadah atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan. Ya. Adapun yang lain, nah ini yang terjadi. Kubur selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian terjadi. Diibadahi, disembah. Yang keempat, qarnuhu bihada. Qarnuhu bihada. Ittikhadha qubural anbiya'ihi masajid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan menyebutkan menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, disebutkan bersamaan. Ini menunjukkan bahwa di antara makna menjadikan atau di antara sarana yang menghantarkan orang menjadikan kubur sebagai tempat sebagai berhala adalah ketika menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang kelima, dzikru syiddatil ghadabi min Allah. Di sini disebutkan alangkah besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang keenam, dan ini termasuk yang paling penting, wa hiya min ahammiha, ini termasuk yang penting, ma'rifatu sifati ibadatillah allati hiya min akbaril authani. Mengetahui bagaimana menyembah Lata yang dia termasuk berhala yang terbesar. Artinya bagaimana proses Lata disembah. Awal mulanya orang di kuburnya, ya diam di kuburnya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang duduk di sebelah kuburnya, beribadah kepada Allah. Lama kelamaan akhirnya disembahlah. Jadi disebutkan bagaimana prosesnya. Jadi dari dahulu sudah ada bagaimana proses orang nyembah berhala. Prosesnya diantaranya adalah dengan menjadikan di kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah. Yang ketujuh, ma'rifatu annahu qabru rajulin salih. Mengetahui bahwa itu kuburan orang saleh. Jadi kalau kuburan orang saleh saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Kuburan para nabi ini kan orang saleh, nggak boleh dijadikan tempat ibadah. Apalagi yang selain nabi. Ya. Jadi Lata itu tadinya ini diantara sebagaimana yang diriwayatkan tadi dari Mujahid adalah dia kubur Lata itu adalah kuburnya orang saleh tadinya. Yang kedelapan, annahu ismu sahibil qabri, bahwa Lata itu adalah nama orang yang dikubur di situ. Wa dzikru makna tasmiyati, dan menyebutkan makna kenapa dia dinamai dengan tasmiyah dengan Lata, yaitu alladzi yalutus sawiq, yaitu yang membuat makanan.
Yang ke-9, la'nuhu sallallahu alaihi wasallam zuwaratil quburi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknati kaum wanita yang menziarahi kubur. Yang ke-10, la'nuhu man asrajaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang menyalakan lampu di kubur, karena itu semua menjadi sarana penghantar kepada kesyirikan. Ya, menjadi sarana penghantar kepada kesyirikan. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa masalah penting. Yang pertama, al-ghulu fi quburis salihin yusayyiruha authanan kama fi qabril Lat. Ini sikap berlebihan terhadap kubur orang saleh, menjadikan kubur tersebut berhala sebagaimana yang terjadi pada kuburannya Lata. Dan masalah selanjutnya yaitu wanita, al-mar'atu idza dhahabat lirraudhati. Ini kaum wanita yang pergi ke Masjid Nabawi lalu dia salat di Raudhah fil Masjidin Nabawi, di Masjid Nabawi, litusalli fiha, untuk salat di Raudhah, fal qabru qaribun minha. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dari Raudhah. Fataqifu wa tusallim. Dia berdiri mengucapkan salam boleh. Wala mani'a fi. Ya, dan tidak ada apa menghalang dalam hal tersebut. Wal ahsan, tetapi yang lebih baik al-bu'du aniz zihami wa mukhalatatir rijal. Ya, menjauh, tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Memang dipisah ya. Di Raudhah itu laki-laki dan perempuan dipisah. Wa li alla yadhunna man yushahiduha anna al-mar'ah yajuzu laha qasdu ziyarah. Dan supaya tidak ada orang yang menyangka atau orang yang menyaksikan hal tersebut, kalau wanita ikut berdesakan dengan laki-laki, bahwa wanita boleh menyengaja berziarah. Jadi kaum wanita ini menurut sebagian pendapat para ulama tidak diperkenankan menyengaja dia berziarah. Tapi kalau dia datang ke Raudhah lalu kemudian dia ucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak mengapa. Ya, ini diambilkan dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Juga sebagai tambahan penjelasan bahwa ziarah kubur itu ada yang syar'iyah. Ziarah kubur ada yang syar'iyah. Yang bagaimana yang syar'iyah itu? Di mana la yushaddu lahar rahl, enggak perlu safar jauh-jauh, ya kubur yang ada dekat. Wa yanwi biha tadhakkurat daril akhirati. Niatnya adalah mengingat akhirat, ya, wa du'a lahu walil amwati, mendoakan dirinya dan orang mati. Assalamualaikum ya ahli diyar, gitu kan. Nasallallahu li wa lakumul afiyah, ya, saya mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian afiyah. Nah, ini syar'iyah, enggak perlu orang harus jauh-jauh berjalan jauh. Ya, kubur yang terdekat, niatnya mengingat kematian. Yang kedua, fa inna wa du'a al-amwat, kalau dia niatnya minta kepada orang yang sudah mati, fahiya ziyaratun syirkiyatin, maka ini ziarah syirkiyah. Ziarah yang mengandung kesyirikan, tidak diperkenankan. Wa inna wa du'a Allah indal amwat, kalau dia berniat berdoa kepada Allah tapi dikubur, ya, maka ini ziaratun bid'iyatun, ziarah bid'iyah yang dilarang, dilaknati, karena dia berarti beribadah di kubur orang saleh atau yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah tapi dikubur. Ini termasuk yang dilarang. Ya, termasuk yang dilarang. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji. Jadi, ya adapun mendoakan orang tua dari rumah bisa. Orang sudah wafat dari rumah atau bahkan dari manapun. Nggak harus datang ke kuburnya, nggak harus di sebelah kuburnya. Ya, berdoa untuk orang tua tidak harus di sebelah kuburnya orang tua, tidak. Bisa lakukan di rumah. Ya, bisa kerjakan di rumah, bahkan setiap saat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.